سألت حين رفعت يدي عن رحمة وسعت. Berbicara tentang sunnah secara bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'una nu'arrifukum ala anfusina nahnu minal majmu'a al-ula wa sawfa nunakish makna al-hadith wa sunnah. Hello everyone, welcome. Let me try to introduce yourself. We are from Group 1 and we will be discussing and learning hadith and sunnah. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membahas tentang kajian hadis dan sunnah. Berbicara tentang sunnah. Sunnah secara bahasa ialah cara, jalan atau metode. Sunnah juga dapat diartikan sebagai berlaku, watak atau hukum. Sedangkan menurut istilah, sunnah ialah sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Zahra. Sunnah ialah aqulun nabi waf'alu wa takriru, yaitu perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian seluruh yang berasal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ialah sunnah. Maka dapat disimpulkan sunnah berarti ada 3 macam, yaitu sunnah perkataan, sunnah perbuatan, dan sunnah pengakuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam jenis sunnah. Sunnah terbagi menjadi 3, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah taqriyah. Adapun pengertiannya yaitu sunnah qauliyah, qauliyah artinya perkataan, sedangkan qauliyah yaitu suatu yang berkaitan dengan perkataan tersebut. Sunnah qauliyah adalah suatu perkataan Nabi Muhammad SAW yang didengarkan langsung ataupun ditirukan langsung oleh sahabat Nabi itu sendiri, lalu diteruskan oleh tabi'in. Contohnya seperti barang siapa yang hendak, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja ataupun lupa, hendaklah ia mengerjakan sholat tersebut ketika dia ingat. Dan kedua ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah yaitu perbuatan Nabi Muhammad SAW lalu dilihat langsung oleh sahabat Nabi itu sendiri. Seperti contohnya perbuatan Nabi Muhammad yang umum seperti makan, minum, hidup, dan lain-lain. Adapun yang khusus seperti sholat duha, puasa, ataupun yang lain. Yang ketiga ada sunnah takriyah. Sunnah takriyah yaitu persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap suatu kejadian seperti perbuatan atau perkataan dari sahabat Nabi itu sendiri yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya seperti ketika ada seorang yang hendak memakan suatu daging, lalu Nabi Muhammad diam, maka ditafsirkan itu adalah dibolehkan untuk memakan. Jikapun tidak dibolehkan, maka Nabi Muhammad sudah diberitahukan kepada mereka. Ini saya akan menjelaskan tentang referensi dari hadis dan sunnah. Jadi hadis dan sunnah itu berasal sama-sama berasal dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan. Ada pandangan yang menganggap bahwa hadis dan sunnah itu identik, di mana hadis lebih merujuk pada ucapan atau perbuatan yang diriwayatkan, dengan sunnah adalah praktek ajaran, praktek dari ajaran tersebut.
perbedaan dari hadis dan sunnah itu apa sih? Kita sama-sama sama ya. Jadi judulnya itu apa tadi? Jelaskan. Perbedaannya itu seperti apa ya? Kan hadis itu kan perbuatan Nabi. Sedangkan sunnah itu perbedaan hadis itu kan perkataan Nabi ya, perkataan, dan dengan sunnah itu perbuatan. Nah, jadi kita tuh nggak semua perbuatan Nabi itu harus kita contoh, tapi itu pendapat aku. Nggak tahu kalau pendapat seperti itu aku nggak tahu seperti apa maksudnya. Tapi dari menurut para mazhab kan ada perbedaan pendapat untuk mazhab ini manusia berarti ataupun ada kita nggak tahu yang berarti yang mana, ada yang sama itu yang mana, jadi kita masih bingung untuk perbedaannya. Gimana ya? Kita kan lebih memilih mazhab Imam Syafi'i kan daripada mazhab yang ketiga itu. Kenapa beda? Menurut pandangan orang beda. Kenapa nggak sama? Padahal sama-sama itu, sama-sama menyangkut sama. Masalahnya kita tidak tahu baik dari bahas tadi hadis tadi, kita harus belajar gimana biar kita tahu benar, biar kita tahu perbedaannya dari bahasa tersebut. Mbak, Mas, Ya, kalau boleh tahu bahas tentang apa tadi ya? nah tentang hadis sama sunnah. Oh, tadi saya dengar kalian memperdebatkan tentang perbedaan apa itu hadis dan apa itu sunnah. Iya, Di sini boleh saya menjelaskan sedikit, Bang? boleh. Nah, jadi hadis itu ialah yang melekat pada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, sikap, perilaku, semua yang melekat kepada Nabi itu namanya, itu hadis namanya. Kalau itu dilekatkan, yang dipraktekkan, dicontohkan dan harus diikuti, itu namanya sunnah. Karena enggak semua yang melekat pada Nabi itu harus diikuti. Jelas? Itu pandangan dari siapa ya? Oh, ente bertanya ini dari pandangan dari siapa? Saya pernah belajar, yang mana dosen saya itu namanya Pak Matin. Dia menempuh pelajaran tentang mata kuliah apa? Ulumul Quran. Saya belajar dengan beliau. Karena dalam ulumul hadis ini kita bisa mempelajari banyak tentang hadis, tentang bagaimana cara implementasi dari hadis tersebut, semua dipelajari. Gitu. Maka kalau kalian ingin tahu apa itu hadis dan sunnah lebih mendalam lagi, banyak belajar, banyak baca buku atau banyak mendengar dari orang lain. Terima kasih ya penjelasannya. Ya. Kalian kayak Oh begitu ya pendapat dari seorang Jadi kita tahu perbedaannya itu hadis sama sunnah itu apa. jadi pemasaran ini sudah selesai ya? Iya, sudah tidak diperdebatkan lagi. كل شيء في ضعف ربي أشكو إليك Yumkin fakot hazamina. That's all for thank you for your attention. Sekian dari kami, jika ada salahnya mohon maaf sebesar-besarnya. Di sini ada dalil yang menerangkan bahwa Allah akan meninggikan derajat kepada orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi kita harus
mencari ilmu. Karena apa? Mencari ilmu itu wajib, dan mencari ilmu itu harus dengan jelas. Karena kalau tidak jelas akan menjadi bid'ah. Marilah kita pondok, ayo kita mondok. Karena apa? Di dalam pondok itu sudah jelas